Hello guys, welcome back to my channel my brother ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke teman-teman, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, John Itung akan sharing ya kepada teman-teman kenapa kita harus atau wajib mengecek HP kalau kita ingin membeli HP secara second atau bekas. Apalagi kita beli itu sistem COD-an, ketemu di mana biasanya itu yang sering terjadi di sini itu ketemuannya di GOR. Misalkan nih penjualnya mau jual HP, dia biasanya posting di grup Facebook ya, jual beli di daerah kami. Kemudian kalau kita berminat, kita ketemu di GOR biasanya dan COD-an. Nah, tapi di sini ada beberapa kasus yang saya temui yang dimana pelanggan saya habis COD-an dan membawa HP langsung ke counter saya ya, dan HP tersebut mengalami gangguan ya, ada beberapa mikrofonnya tidak berfungsi ya, itu kan. Nah misalkan kamu nelpon, suara kamu nggak bisa didengar lawan bicara kamu, sementara kamu bisa dengar suara lawan bicara kamu. Nah itu mikrofon yang tidak berfungsi, dan saya pernah menemukan kasus yang seperti itu, yang dimana pelanggan saya habis COD-an nggak terlalu mengecek terlalu dalam secara detail, akhirnya ada beberapa yang mesti diperbaiki ya, otomatis keluar duit lagi. Nah belum lagi touchscreen ada di daerah tertentu yang tidak berfungsi atau tidak sensitif. Nah itu juga mesti dicek guys ya, kebanyakan ketika kita COD itu nggak dicek, dan pas udah pulang udah sejam 2 jam kita mainin HP-nya, barulah ketahuan bahwasanya ada di daerah touchscreen tertentu tidak berfungsi. Nah jadi dengan saya membuat video ini, saya tidak mau teman-teman itu mengalami hal yang sama dengan pelanggan saya, yang dimana habis COD-an malah HP-nya setelah sejam 2 jam dipakai baru ketahuan kerusakannya. Nah jadi kan teman-teman nggak mau kayak gitu. Di sini kenapa itu harus dicek ya, alasannya adalah supaya teman-teman tidak lagi mengeluarkan biaya saat teman-teman itu habis membeli HP second kayak gitu. Jadi teman-teman itu ya nggak keluar biaya lagi lah intinya. Nah kalau kamu beli HP second di counter, nah itu masih enak guys ya. Misalkan nih sejam 2 jam kamu pakai dan ketahuan tuh apa kerusakannya, kamu tinggal komplain aja ke counternya ya, sedikit banyaknya pasti dibantu kok ya. Namanya juga orang buka usaha kan ya, dia kan mikirnya jangka panjang juga. Tapi yang jadi persoalan atau permasalahan apabila kita beli HP secara COD-an, yang dimana kita ketemu di jalan atau di GOR dan transaksi, setelah kita bawa pulang dipakai sejam 2 jam baru HP-nya ketahuan kerusakannya apa. Nah ada beberapa juga yang penjualnya itu mau tanggung jawab, tapi tidak bisa dipungkiri juga di sini ada juga penjualnya ya dihubungi udah nggak mengangkat, bahkan di WhatsApp atau di chat bahkan kita diblokirnya, karena di sini pelanggan saya pernah mengalami hal kayak gitu. Nah di sini saya membuat video ini supaya kamu tidak bernasib sama dengan pelanggan saya, yang dimana habis COD-an beli HP bekas ternyata masih ada kerusakan, sehingga pelanggan saya mengeluarkan biaya lagi untuk biaya perbaikan. Minimal kalau kamu tahu apa kerusakannya, kamu bisa nego harga loh. Misalkan nih kayak HP ini Vivo Y83 ini, misalkan orangnya jual 1.500.000, RAM 4 GB, internal memori 64 GB. Nah dipakai udah 2 tahunan lah kayak gitu kan. Nah ini kan kita belum tahu apa kerusakannya, oleh karena itu ini mesti dicek dulu sebelum teman-teman melakukan transaksi dan setuju. Nah kayak gitu guys ya. Ini Vivo Y83 ini harganya kita lihat saat orangnya membeli 2.800.000 kurang 1.000. Nah 2.800.000 deh ya kayak gitu. Kemudian orangnya jual 1.500.000, kan itu turun harganya itu lumayan signifikan tuh ya. Nah kamu jangan langsung beli guys ya. Misalkan asumsikan saja HP ini dijual oleh penjualnya dan kamu memutuskan untuk membeli. Nah, jangan kamu langsung ACC dulu, silahkan cek dulu. Di sini ada 10 hal yang mesti dicek kalau kamu membeli HP secara second atau bekas. Nah, apalagi secara COD. Nah, untuk videonya nanti aku taruh linknya di deskripsi. Saya udah membuatkan video tersendiri tentang hal itu. 10 hal yang harus dicek ketika kita membeli HP bekas kayak gitu, supaya kita nggak rugi atau kita nggak keluar biaya lagi
beli untuk perbaikan, atau misalkan kita tahu nih apa kerusakannya, itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk negosiasi harga. Minimal ya turun-turun harga lah kayak gitu kan, kalau memang teman-teman ingin memutuskan membeli HP tersebut ya. Silahkan cek aja di deskripsi, aku udah taruh link video 10 hal yang harus dicek ketika kita membeli HP second. Ya, khususnya juga saya sarankan untuk yang COD-an. Memang memakan waktu ketika kita mengecek, tapi minimal itu bisa meminimalisir kerusakan yang terjadi pada HP ini. Misalkan ada kerusakannya kan, kamu bisa mempertimbangkan membeli atau tidak. Jangan sampai nantinya kamu udah beli sampai di rumah baru menyesal. Kebanyakan orang seperti itu. Makanya di sini saya tidak mau kamu bernasib sama seperti pelangganku. Ada beberapa memang yang kayak gitu, dan mudah-mudahan setelah kamu menonton video ini dan mengetahui 10 hal yang harus dicek. Nah, ketika membeli HP second, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat dan bisa menjadikan informasi untuk kamu ketika kamu ingin membeli HP bekas atau second kayak gitu kan. Nah, di sini sebelum saya akhiri atau tutup videonya ini ya, ada 3 hal motif orang menjual HP bekas atau HP orang yang punya HP ini pengen menjual kayak gitu kan. Ada 3 motifnya. Nah, kalau kamu punya motif yang lain boleh tambahkan, silahkan di komentar. Komen-komen aja video ini. Nah, untuk saat ini saya bisa menyimpulkan 3 motif. Motif yang pertama atau peringkat 1 atau yang kita tunggu-tunggu itu orang kepepet guys ya. Nah, rata-rata orang kepepet itu HP-nya masih sangat bagus, dijual murah karena butuh duit pada saat itu. Nah, contohnya ini Samsung A7 atau A7 2018. Saya beli dengan harga 1 juta rupiah guys ya. 1 juta rupiah, RAM-nya 4 GB, internalnya 64. Dan ini masih sangat bagus. Harganya kalau saya tidak salah, ini sejak pertama keluar ini 3 jutaan lebih loh. Dan orangnya kepepet dan menjual HP-nya kepada saya. Ini udah saya gunakan nyaris 6 bulan sudah saya pakai HP ini dan bagus. Saya beli cuma 1 juta, dia tawarkan ke saya karena butuh duit pada saat itu. Ya udah saya bayarin, saya cek sebentar, malah bagus. Ya udah saya bayarin guys ya. Nah, itulah yang kita nanti-nantikan atau kita tunggu-tunggu. Jikalau orang menjual HP dan dia kepepet, itu biasanya HP-nya itu masih sangat bagus. Hanya saja dia butuh duit pada saat itu. Rata-rata bagus walaupun nggak semua. Intinya kalau kepepet itu rata-rata HP-nya masih bagus ya. Itu rata-rata dan ini sering terjadi dan ini pengalaman saya sendiri dan saya udah menemukan beberapa kali yang dimana beli HP orang kepepet dan rata-rata bagus terus harganya turun karena memang pengen butuh duit pada saat itu. Nah, itulah motif yang pertama guys ya. Motif yang kedua orang yang jual HP adalah bosan dengan HP-nya ini. Nah, biasanya HP-nya juga rata-rata itu masih bagus, hanya saja dia bosan. Nah, orang ini biasanya tidak menurunkan harga. Karena ya dia santai saja, kalau ada yang beli, ya syukur-syukur ada yang beli. Kalau tidak ada yang beli, ya udah dipakai saja dulu HP-nya. Nah, kalau misalkan laku sekian, dia posting, misalkan harganya sekian. Nah, syukur-syukur kalau laku berapa, dia akan beli HP yang baru, dia bosan atau dia pengen tukar tambah kayak gitu. Intinya orang yang udah bosan pada HP-nya ini ya, walaupun nggak semua tapi rata-rata itu HP-nya memang masih bagus, hanya saja dia bosan dan harganya biasanya normal karena dia nggak cepet-cepat atau dia nggak kepepet. Intinya yang kepepet itulah yang menurunkan harga yang terlalu turun dan biasanya rata-rata HP-nya itu lumayan bagus walaupun nggak semua tapi sebagian besar masih bagus. Nah, kemudian motif yang ketiga adalah orang yang jual HP itu karena ada rusak ya di bagian tertentu, misalkan touchscreen tidak berfungsi di bagian tertentu. Nah, pas kita pakai sehari 2 hari baru ketahuan, atau mikrofonnya tidak bisa meneruskan suara kita ke lawan bicara kita. Nah, itu kan kita nggak mengetes terlalu detail sehingga pas kita bawa pulang, kita pakai sehari 2 hari, barulah kita tahu kerusakannya. Nah, motif yang ketiga ini banyak juga terjadi dan sering dialami oleh pelanggan saya. Yang dimana kata orang yang jual HP itu ya dia butuh duit, motifnya butuh duit, tapi ya dipakai sehari 2 hari baru ketahuan rusaknya HP itu apa. Nah, ada juga HP itu dipakai
3 jam baru touchscreen-nya itu sejenis lengket-lengket. Ada juga yang kayak gitu guys. Nah jadi hati-hati, waspada dalam membeli HP bekas ya. Nah dipakai sejam 2 jam baru touchscreen-nya itu tidak merespon. Tapi kalau masih dipakai 30 menit itu masih saja merespon. Tapi dipakai sejam 2 jam udah itu mulai lengket-lengket. Ada juga yang kayak gitu. Nah makanya di sini saya sharing video ini supaya teman-teman bisa memanfaatkan informasi ini supaya teman-teman nggak rugi ketika beli HP bekas atau HP second, apalagi COD-an ya. Nah itulah 3 motif. Yang pertama, orangnya kepepet, itu yang menguntungkan pembeli, yang dimana barang masih bagus biasanya harga murah karena orangnya butuh duit. Kemudian yang kedua, rasa bosan, orangnya pengen jual HP-nya tapi dia slow aja, syukur-syukur ada yang beli ya. Biasanya HP-nya itu masih bagus juga, hanya saja dia bosan dan harganya dia nggak mau terlalu turun seperti si kepepet ini, yang nomor 1. Kemudian yang nomor 3 motifnya adalah ada kerusakan pada bagian tertentu atau ada kerusakan di komponen tertentu sehingga mungkin sehari 2 hari kita pakai baru ketahuan. Itu banyak banget kasus yang seperti itu di sini, dan itu saya sendiri yang dianterin orang yang baru habis beli HP bekas secara COD, dan lebih parahnya lagi pas dihubungi yang penjual HP ini udah kita nggak direspon, bahkan nomornya udah nonaktif. Ada juga yang seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang pengen jual HP-nya yang nonton video ini bukan kayak gitu ya. Saya percaya yang nonton video ini orang-orang baik ya, mudah-mudahan. Oke, itulah 3 motifnya. Nah sebenarnya ada 4 motif, cuma ya, 4 motif ini nggak saya ikutkan. Itu biasanya HP yang ketemu. Misalkan orang ketemu HP, kemudian dijualnya. Kenapa nggak saya tambahkan jadi 4 motif? Karena kan bukan HP-nya. Dia nggak seharusnya menjual. Tapi itu ada juga loh yang kayak gitu. Nah, tapi di sini alasan atau motif orang yang menjual HP itu ada 3. Itu orang-orang yang benar-benar punya HP itu untuk dijualnya. Bukan dia ketemu di jalan. Walaupun ada juga orang yang ketemu HP, kemudian dia menjualnya dengan alasan macem-macem kayak gitu kan. Nah mungkin itu saja guys ya, kenapa kita harus mengecek HP ketika kita ingin membeli HP bekas atau second. Silahkan tonton videonya 10 hal yang harus dicek ya ketika kita membeli HP bekas atau second. Nah supaya kamu nggak rugi atau nggak keluar biaya lagi saat membeli HP second. Dan semoga video ini bisa teman-teman manfaatkan sebaik mungkin. Kalau bisa di-share ke banyak keluarga atau teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain yang membeli HP bekas atau yang bisnis HP bekas bisa tahu 10 hal yang harus dicek. Silahkan cek deskripsi, tonton videonya 10 hal yang harus dicek ketika kita membeli HP bekas. Baiklah, aku akhiri video ini sampai di sini. Jangan lupa ngecek ketika teman-teman ingin membeli HP bekas. Ya, semoga video kali ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, boleh silahkan komen-komen. Jika ada pendapat lain, silahkan komen-komen juga. Dan jika teman-teman pengen sharing sama aku, boleh silahkan DM Instagram. Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini. Baiklah, saya John Itung. See you the next video, my brother.